Nah, sudah lihat cuplikan sebelumnya kan? Dari cuplikan singkat tersebut, terlihat bagaimana aktivitas-aktivitas para lansia setiap harinya. Ada yang menyapu, ada yang sekedar berjalan-jalan, ada yang duduk sambil berbincang, bahkan ada juga yang makan. Tapi dari cuplikan singkat tersebut, tidak ada satupun lansia yang terlihat mengkonsumsi cairan. Entah itu cairan dalam bentuk air, teh, kopi, maupun susu. Sebenarnya, kurangnya konsumsi cairan pada lansia itu lumrah terjadi di sekitar kita dan akan berakibat pada dehidrasi lansia. Sebenarnya dehidrasi pada lansia itu apa sih? Penyebabnya itu apa aja ya? Ciri-ciri lansia yang mengalami dehidrasi itu seperti apa sih? Dan bagaimana ya tips-tips pemenuhan cairan pada lansia? Kurang lebih pertanyaan-pertanyaan itu akan terputar ketika melihat cuplikan tersebut. Nah, untuk itu simak video ini lebih lanjut karena akan ada penjelasan-penjelasan mengenai beberapa pertanyaan tersebut hingga akhir video. Oke, di sini aku bakal jelasin mengenai definisi dari dehidrasi. Kalian semua tahu nggak bahwa 70% tubuh manusia itu terdiri atas air. Jadi saat kandungan air dalam tubuh itu berkurang, itu dapat menyebabkan dehidrasi yang berakibat pada terjadinya ketidakseimbangan fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, dehidrasi sendiri merupakan tanda bahwa tubuh mengalami ketidakseimbangan cairan dan mineral akibat kekurangan cairan. Nah, dehidrasi sendiri juga dapat diartikan di mana tubuh mengalami kehilangan cairan yang melebihi dari jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh. Sebetulnya, kekurangan volume cairan merupakan hal yang normal. Namun, saat terjadi kekurangan cairan dalam waktu yang cepat, itu dapat berdampak fatal, terutama pada lansia. Lansia yang mengalami kehilangan cairan sebanyak 3% dari total cairan tubuh, itu sudah dianggap signifikan. Dan dibutuhkan koreksi terhadap kondisi tersebut karena dapat mengarah pada dehidrasi berat. Dehidrasi sendiri dibagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama dehidrasi ringan, kedua dehidrasi sedang, dan yang ketiga dehidrasi berat. Dehidrasi ringan terjadi saat tubuh mengalami kehilangan cairan sekitar 3-5%. Sementara dehidrasi sedang itu saat tubuh mengalami kehilangan cairan 5-10%, dan dehidrasi berat saat tubuh mengalami kehilangan cairan lebih dari 10%. Pada kondisi dehidrasi berat itu dapat menyebabkan kematian. Penyebab dehidrasi. Secara umum, dehidrasi disebabkan oleh beberapa hal, seperti berkeringat yang berlebihan, adanya luka bakar, serta gangguan pencernaan seperti muntah dan diare. Namun, pada lansia, terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan dehidrasi. Faktor yang pertama adalah perubahan fisiologis lansia. Perubahan fisiologis kami rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, penurunan cadangan cairan di dalam tubuh lansia. Yang kedua adalah perubahan fungsi ginjal yang membuat ginjal tidak mampu untuk memekatkan urin, di mana ginjal tidak mampu untuk mereabsorpsi atau menyerap kembali cairan ke dalam tubuh, sehingga urin yang dikeluarkan akan lebih encer dan bisa saja lebih banyak dari biasanya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan persepsi haus. Saat haus merupakan gejala akut dehidrasi, pada lansia rasa haus ini semakin berkurang sehingga keinginan untuk minum juga ikut berkurang. Faktor yang kedua adalah perubahan fungsional seperti penurunan kognitif dan gangguan mobilitas. Kemudian adanya penyakit yang mengakibatkan muntah dan diare. Selanjutnya ada efek samping obat diuretik yang membuat urin jadi semakin banyak. Kemudian adanya perubahan perilaku lansia yang cenderung menurunkan asupan cairan untuk menghindari frekuensi berkemih yang terlalu sering, terutama pada lansia yang kesulitan untuk bergerak ke kamar kecil. Dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan sosial atau keluarga dalam mengasuh lansia. Komposisi air pada tubuh berdasarkan tahap usia pada daur kehidupan akan semakin menurun seiring bertambahnya usia. Jika tubuh kekurangan cairan, akan berakibat terjadinya dehidrasi. Berikut yang terjadi pada lansia akibat dari dehidrasi.
Dehidrasi ringan mempengaruhi kinerja mental dan juga meningkatkan perasaan lelah. Dapat terjadi hipotensi atau tekanan darah rendah yang berhubungan dengan konsumsi cairan yang rendah. Selain itu, rasa lemah akan meningkat sehingga terjadinya peningkatan resiko terjatuh. Selain itu juga akan cepat merasa pusing dan mudah terkena luka tekan serta kulit akan cenderung lebih kering. Resiko terjadinya ginjal dan juga infeksi saluran kemih akan meningkat karena air membantu menjaga kesehatan saluran kemih. Dan yang terakhir, resiko terjadinya sembelit dan juga konstipasi akan lebih tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri dehidrasi. Ciri-ciri dehidrasi dapat diketahui berdasarkan gejala yang ada, terbagi menjadi dua jenis dehidrasi. Yang pertama, dehidrasi ringan sedang, dan yang kedua, dehidrasi berat. Ciri-ciri dari dehidrasi ringan sedang yang pertama yaitu urin berwarna sedikit lebih gelap, sakit kepala dan merasa lemah, kram terutama di bagian tungkai atau ekstremitas bawah, mulut dan lidah terasa kering sehingga jumlah air liur sedikit dan lebih kental. Sedangkan untuk ciri-ciri dehidrasi berat, yang pertama, suhu tubuh meningkat, mata terlihat cekung dan kering, kram dengan tingkat keparahan yang tinggi, serta kontraksi otot di bagian tungkai, perut, hingga punggung. Denyut nadi dan nafas lebih cepat dari biasanya, kulit keriput menjadi lebih banyak. Yaitu mengenai status hidrasi pada lansia. Penuaan akan menyebabkan lansia lebih berisiko terjadi dehidrasi, baik karena perubahan fisiologis ataupun berkurangnya rasa ingin minum atau rasa haus, atau malah dengan sengaja mereka tidak meminum banyak minuman untuk mengurangi frekuensi kencing. Lalu status hidrasi ini apa sih? Status hidrasi adalah kondisi kecukupan cairan pada tubuh lansia dibandingkan dengan kebutuhan. Untuk pengukuran status hidrasi pada lansia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan menggunakan alat yang bernama BIA atau Bioelectricity Impedance Analysis. Nah, alat ini nantinya akan menunjukkan status hidrasi atau derajat hidrasi pada lansia. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pemeriksaan fisik berupa takikardia. Takikardi merupakan detak jantung di atas normal meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Lalu, yang ketiga yaitu dengan menggunakan nilai laboratorium. Nilai laboratorium yang digunakan yaitu osmolalitas urin 24 jam, di mana nilai normal dengan optimal hidrasi yaitu 500 mili/osmolality per kilogram. Dan untuk nilai lain yaitu kadar ureum. Cara yang paling mudah yaitu dengan menggunakan urin pagi atau midstream. Setelah urin ditampung, maka akan kita cocokkan dengan indikator urin atau dipstick. Lalu kita cocokkan warnanya. Ada 8 warna. Apabila warna semakin gelap, maka menunjukkan bahwa dehidrasi semakin berat. Apabila warna semakin bening, itu menunjukkan bahwa dehidrasinya itu baik. Rekomendasi asupan cairan pada lansia, yang pertama menurut WHO. Jadi WHO menyarankan pada lansia laki-laki untuk mengkonsumsi cairan 3,7 liter per harinya dan pada lansia perempuan sebesar 2,7 liter per harinya. Dan yang kedua, rekomendasi menurut AKG atau Angka Kecukupan Gizi tahun 2019 pada lansia dengan usia 50-64 tahun direkomendasikan untuk laki-laki sebesar 2.500 ml dan pada perempuan sebesar 2.350 ml. Untuk usia 65-80 tahun, pada laki-laki direkomendasikan sebesar 1.800 ml dan pada perempuan sebesar 1.550 ml. Untuk lansia usia lebih dari 80 tahun direkomendasikan pada laki-laki sebesar 1.600 ml dan pada perempuan sebesar 1.400 ml. Dapat juga dengan melakukan beberapa perhitungan. Yang pertama, mengkonsumsi bertahap sebesar 30 ml per kilogram berat badan perharinya. Yang kedua, mengkonsumsi 1 ml cairan per kilokalori kebutuhan kalori dari lansia. Dan yang ketiga, jumlah 100 ml per kilogram untuk 10 kg pertama, 50 ml per kilogram untuk 10 kg berikutnya, dan 15 ml per kilogram untuk sisa kilogram berat badan dari lansia. Beberapa tips yang dapat dilakukan agar kebutuhan cairan lansia dapat terpenuhi adalah: yang pertama, minum air sesaat setelah bangun tidur. Mengonsumsi cairan sesaat setelah bangun tidur dapat menambah frekuensi asupan cair lansia. Minum minuman yang disukai seperti kopi,
teh, jus buah, tentunya dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebih ya. Kemudian bisa juga mengonsumsi susu, coklat hangat, dan lainnya. Pastikan selalu ada minuman yang tersedia setiap saat untuk dikonsumsi oleh lansia. Dan juga sering tawarkan minum kepada lansia. Sediakan jenis minuman yang beragam. Dan juga persilahkan lansia untuk memilih minuman yang ingin mereka konsumsi. Tambahkan irisan lemon atau jeruk untuk membuat minuman menjadi lebih segar dan lezat. Minum 1 gelas penuh air saat mengonsumsi obat. Konsumsi makanan dengan cairan yang cukup tinggi seperti jus, jelly, es loli, dan yogurt. Sering ingatkan lansia mengenai pentingnya minum air walaupun tidak haus. Lebih prioritaskan frekuensi dibandingkan jumlah. Gunakan alat bantu seperti gelas dengan pegangan jika diperlukan. Nah, gimana sama penjelasan tadi? Beberapa pertanyaan di awal sudah pastinya terjawab dengan jelas kan? Di sini kita sebagai generasi muda, lebih tepatnya orang yang berusia lebih muda, diharapkan lebih aware kepada lansia yang ada di sekitar kita. Setidaknya membantu para lansia untuk memenuhi kebutuhan cairannya, untuk menghindari terjadinya dehidrasi pada lansia. Nggak perlu jauh-jauh terlebih dahulu, kita cukup perhatikan di sekitar kita, di ruang lingkup keluarga kita. Entah itu nenek, kakek, buyut maupun orang tua kita yang sudah mulai memasuki usia lansia. Dengan harapan dehidrasi pada lansia dapat diminimalisir dengan mengikuti beberapa tips-tips yang sudah disebutkan sebelumnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.